Tutup terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan tutup pintu terlebih dahulu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Selamat malam. Iya Bu. Perkenalkan, saya Bidan Sarah, jadi saya yang bertugas di malam hari ini. Mohon maaf Ibu, sebelumnya duduk Ibu apakah sudah nyaman? Oh sudah Bu. Baik, kalau sudah nyaman, adakah yang bisa saya bantu Ibu? Kendalanya apa? Ada Bu. Gini, saya tuh merasa tidak nyaman sama mertua saya. Karena semenjak kehamilan saya tidak boleh memakan ikan, padahal saya suka ikan Bu. Baik itu. Jadi masalahnya itu ya Bu ya. Iya. Jadi saya nanti akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Sebelumnya saya ingin memberikan pendidikan kesehatan mitos pandangan sosial budaya yang dapat membahayakan ibu dan janin sama hamil ibu. Nanti saya menentukan identitas ibu ya Bu ya. Iya. Baik, nama ibu siapa Ibu? Pucu Minten Bu. Ya, Pucu Minten. Umurnya berapa? 23 tahun Bu. 23 tahun. Untuk pekerjaannya apa Ibu? Swasta. Swasta. Penanggung jawabnya atas nama siapa Bu? Atas Pak Jarwo. Oh ya Pak Jarwo. Pekerjaannya apa ya Bu ya? Pekerjaannya sama Bu, swasta. Swasta. Baik. Keluhannya tadi tidak boleh makan ikan sama mertua ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya. Jadi begini Bu, apakah Ibu sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai mitos pandangan budaya yang dapat mempengaruhi itu Bu, ibu dan janin? Mungkin ibu dan janin saat hamil, apakah Ibu sudah mengetahuinya? Mungkin dari tetangga atau dari media sosial Bu? Oh sama sekali belum tahu dong. Nanti kalau Ibu belum tahu, nanti maksud dan tujuan saya di sini itu saya ingin menjelaskan kepada Ibu mengenai mitos dan mitos analisis pandangan budaya mengenai hal yang membahayakan ibu dan janin pada saat hamil ya Bu ya. Kemudian itu untuk tujuannya agar ibu itu dapat memahami dan mengetahui apa itu mitos-mitos yang terdapat pada budaya Jawa Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, yang pertama saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku perawatan kehamilan dalam perspektif budaya Jawa Ibu, yaitu ada ritual keagamaan, ada pandangan makanan, dan ada perilaku untuk keseharian. Nah, untuk ritual keagamaan dalam kehamilan itu sering dilakukan yaitu seperti ngapati, mitoni gitu ya Bu ya. Jadi upacara itu tuh tidak membahayakan kesehatan dan dapat meningkatkan kebersamaan Ibu. Maksudnya meningkatkan kebersamaan dalam hal itu kan pasti kan seperti mengadakan acara. Nah, itu kan pasti mengundang seperti bersama keluarga, kerabat gitu ya Bu ya. Jadi itu kan meningkatkan hubungan keluarga kepada bayi juga, pada janin yang ada di kandungan ibu. Nah, untuk pantangan makanan yang sering ditemui itu ada 5 Ibu. Yang pertama ada 2 kali makan 2 kali lipat dari porsi sebelumnya, karena ibu itu mengandung anak di dalam kandungan. Nah, asupan kalori ibu hamil itu harus disesuaikan dengan berat badan ibu dan umur kehamilan ibu. Jadi tidak perlu makan terlalu banyak juga, nanti malah bisa mengakibatkan ibu itu nanti badannya terlalu gemuk gitu ya. Dan kekurangan asupan agar tidak terjadi penyulitan dalam kehamilan ataupun persalinan Ibu kalau makan terlalu banyak itu. Nah, untuk makan nanas bisa menyebabkan keguguran. Nah, makan nanas dapat menyebabkan keguguran itu nanas itu tinggi vitamin C. Nah, jadi tinggi vitamin C dan serat, baik dikonsumsi dalam jumlah yang wajar Ibu. Oh bentar Bu, itu termasuk itu nanas muda atau nanas yang udah matang? Ya pokoknya sejenis nanas Ibu. Oh ya. Nah, untuk persalinan itu keguguran bisa terjadi kalau mengonsumsi minimal itu 7 buah nanas sekaligus. Itu bisa mengakibatkan persalinan dan keguguran. Nah, untuk minyak kelapa, yang ketiga itu kan minyak kelapa dicampur dengan telur setengah matang untuk memperlancar persalinan. Nah, pada itu selama kehamilan itu hindari produk yang tidak dimasak atau setengah matang Ibu, untuk menghindari infeksi bakteri. Nah, untuk menghindari infeksi dan bakteri itu, makanya itu ibu itu sebenarnya itu tidak boleh makan makanan yang belum matang, harus yang matang Ibu ya. Nah, untuk makan jeruk terlalu sering itu akan meningkatkan 205 ender pada paru bayi dan menyebabkan bayi kuning. Jadi jeruk itu merupakan buah yang tinggi vitamin C. Nah, yang dapat membantu penyerapan zat besi yang sangat dipengaruhi oleh ibu hamil. Jadi konsumsi jeruk itu dalam porsi yang wajar saja itu tidak membahayakan ibu hamil sebenarnya. Nah, yang terakhir tidak boleh makan amis-amis karena akan memperlambat persalinan.
Nah, ikan atau bahan makanan tuh yang amis-amis mengandung tinggi protein dan juga sebagai sumber DHA ya Bu ya, yang penting untuk pertumbuhan kesadaran janin. Nah, untuk tadi kan mertua Ibu kan itu tidak memperbolehkan makan ikan-ikanan. Nah, sedangkan ikan-ikanan itu di di sini tuh malah mengandung tinggi protein Bu, dan ikan itu kan malah itu Bu zat besi, iya kan Bu? Ya, berarti tidak boleh mengonsumsi yang berprotein tinggi ya Bu? Bukan Ibu, Oh, jadi bukan. begini, malah ikan itu mengandung protein tinggi. Jadi untuk baik untuk janinnya, kecerdasan janin. Iya. Bu, jadi sebelumnya apakah Ibu sudah itu saya akan menjelaskan perilaku keseharian yang sering menjadi sorotan pada hamil. Itu tidak boleh keluar saat maghrib agar tidak diganggu makhluk halus. Nah, itu tuh saat maghrib itu kan keadaan akan menjadi gelap. Nah, sehingga itu dikhawatirkan ibu itu akan terjatuh apabila tidak ada penerangan yang memadai Bu. Misalnya kayak kalau di desa itu kan lampu-lampu itu kan jarang ya Bu ya, nah, makanya itu tidak boleh keluar malam hari karena bisa ibu tuh misalnya tersandung nanti jatuh, nah itu kan membahayakan ibu hamil. Nah, untuk memakai yang kedua, untuk memakai sabetan atau gunting, kuku atau pita ditaruh di badan ibu, nah itu tuh sebenarnya itu membahayakan ibu hamil sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu tidak boleh membunuh binatang, ditakutkan bayinya itu akan cacat. Nah, sebenarnya itu kecacatan itu pada bayi dapat disebabkan karena kurangnya gizi Bu, bukan karena hal tersebut. Nah, penyakit keturunan juga bisa disebabkan juga dari penyakit keturunan atau kecacatan pada bayi yang dapat disebabkan oleh selain itu juga penyakit keturunan Bu atau pengaruh radiasi. Nah, namun membunuh binatang itu juga memang suatu hal yang tidak dibenarkan Bu. Jadi untuk yang selanjutnya itu dipijat agar posisi bayi itu mapan. Nah, pijatan perut pada saat hamil itu malah bisa membahayakan ibu dan janin. Jadi nggak usah kalau misalnya hamil tuh membenarkan posisi, maksudnya dipijat posisinya biar benar. Sebaiknya itu ibu tuh melakukan sholat ibu. Nah, melakukan sholat itu malah dapat memposisikan bayi tersebut dapat bergerak sendiri ke dalam posisinya. Nah, untuk untuk ibu tadi kan mengeluhkan bahwa ibu itu tidak boleh makan ikan sama mertuanya ibu ya. Nah, itu tetap gimana ibu ya, gimana ibu itu tetap menjaga kecukupan gizi ibu dan janinnya. Jadi itu ya ibu juga menghargai apa yang ibu juga menghargai pendapat mertua ibu. Namun ketika ibu sudah tahu begini, ibu berusaha gimana memberitahu mertua ibu kalau semisal mertua ibu masih tetap dengan pendapatnya sendiri, ya udah Bu, yang penting ibu sudah tahu bagaimana caranya ibu mengonsumsi gizi untuk ibu dan janinnya, dan bagaimana ibu menghargai pendapat mertua ibu. Jadi jangan egois, sama-sama egois gitu ya Bu ya. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Oh, enggak. Nah, saya kalau tidak, saya akan mengevaluasi sedikit mengenai apa yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Saya akan bertanya kepada Ibu. Jadi untuk pantangan makanan yang sering ditemui itu salah satunya tadi apa Ibu yang sudah saya jelaskan? Apa Ibu? Tidak boleh makan amis-amis Bu, padahal ikan itu mengandung protein Bu. Baik Ibu, jawaban Ibu sudah sangat tepat sekali ya Bu ya. Baik Ibu, untuk alhamdulillah untuk pendidikan kesehatan mengenai mitos pandangan sosial budaya yang dapat membahayakan ibu dan janin saat hamil telah selesai Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya akan mendokumentasikan dengan SOAP terlebih dahulu ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum.